Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tangriki beliau dawuh tafsirnya Sajaruddin Al-Mahalli riyen wa huwallazi yuhyi wa yumitu ay binafkhir ruhi fil mudghah. Allah Ta'ala adalah zat yang menghidupkan. Menghidupkan di sini dengan artian Allah Ta'ala adalah zat yang meniupkan roh, yang memasukkan roh, yang memberikan memasukkan roh di dalam segumpal daging. Wa yumitu dan yang mewafatkan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim walau ikhtilaful laili wan nahari ay bisawadi wal bayani waziyadati wan nuqsani. Dan bagi Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala terjadi perbedaan antara malam dan juga siang, yaitu kalau malam itu bisawad, malam itu gelap, kalau siang wal bayat, siang itu terang, waziyadati wan nuqsani, dan juga malam dan juga siang ini sering kali sudah dibahas bahwa terkadang malamnya yang lebih panjang, terkadang siangnya yang lebih panjang. Cara bahasane, ya Allah ya Rabbi ya Karim, yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil lail. Allah Ta'ala memasukkan malam ke siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Ya Allah, fala ta'kilun, apakah kalian semua tidak berangan-angan? Ai sun'ahu ta'ala fata'tabirun, yakni semua yang dibuat oleh Allah sehingga kalian semua bisa mengambil sebuah pelajaran. Pertama, maksud daripada walladzi yuhyi wa yumit, daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, yuhyi wa yumit ini merupakan dua fi'il yang labudda ayyan sya'ba'da wujudil hayah wa wujudil maut. Fal khaliq azza wa jal yujidu al hayata awalan wa yujidu al mauta summa yajri hadasan minhu ma'ala ma yuridu. Jadi menurutnya dawuh Syekh Mutawalli Asy'arawi, antara yang namanya meninggal sama yang namanya mati, hidup sama mati, itu yang diciptakan terlebih dahulu hidup. Kan wa huwallazi yuhyi. Berarti Allah Ta'ala lebih pertama menciptakan yang namanya hidup. Jadi kondisi kita sebelum terciptakan disebut dengan mati. Murah. Jadi kondisi kita sebelum terciptakan itu nggak bisa dinamakan mati, karena itu lebih pas dinamakan dengan sebuah tidak ada. Jadi proses itu tidak ada, kemudian Allah Ta'ala menciptakan kehidupan untuk kita, kemudian meninggal. Jadi inilah runtutan Al-Quran yang mengandung sebuah ya Allah ya Rabbi ya Karim, arti tertentu, yang mana terkadang seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi di dalam ayat lain, terkadang Allah Ta'ala mendahulukan yang namanya al-maut daripada al-hayat. Seperti yang di surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini perlu dijadikan bahan angan-angan. Kalau dalam kebanyakan ayat itu Allah itu ya yuhyi wa yumit, yuhyi wa yumit. Enggak ada yang yumitu wa yahya, itu enggak ada. Kebanyakan yuhyi wa yumit. Cuma ada satu ayat yang di situ Allah Ta'ala lebih mendahulukan maut, meninggal, mati, wafat daripada al-hayah, yaitu kehidupan. Yaitu dalam surat Al-Mulk, yaitu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsana. Ini kenapa kok khusus dalam ayat ini Allah Ta'ala itu mendahulukan lafaz al-maut daripada al-hayah, padahal biasanya dalam kebanyakan ayat itu yuhyi wa yumit, yuhyi wa yumit. Dijawab oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, wa illatu dzalika anna Allah Ta'ala yu'ti lil insani bil hayati iradatan tunshi al harakah fi kulli ajhizatihi. Walaka anta ta'ammala alladhi taf'aluhu in aradta an taquma min makanik madza taf'al in aradta tahrika yadika wa qadamaka innaha mujarratu iradatin wa tataharrak. Di sini dihentikan kalian para ulama sehingga alasannya Allah Ta'ala mendahulukan alladzi khalaqal mauta wal hayata itu tidak lain tidak bukan Allah Ta'ala lebih ingin mengingatkan. Paham ora? Karena kalau masalah perihal hidup, orang itu banyak yang nggak lalai. Maksudnya ya semua
eh, dalam kondisi mendahulukan dan mempersiapkan yang namanya sebuah kehidupan. Iku wong gak ono sing lali untuk persiapan kehidupan. Tapi untuk yang namanya mati, banyak sekali orang-orang yang lalai, yang mana tidak lain tidak bukan, sehingga ini harus diingatkan dengan cara bagaimana didahulukan. Alladzi khalaqal mautah. Iling-ilingan bahwa sebenarnya memang yang Allah Ta'ala ciptakan terlebih dahulu adalah sebuah kehidupan, tapi sengaja di dalam ayat Al-Mulk ini, surat Al-Mulk ayat 2 didahulukan menjadi alladzi khalaqal mauta, karena agar membangunkan hati-hati kita yang lalai bahwa sebuah kematian itu terlebih dahulu harus kita persiapkan, harus tidak boleh kalah untuk kita persiapkan daripada yang namanya sebuah kehidupan. Untuk melanongkan li'annal hayata saturisu al-insana hururan fi saytorati iradati ala jawarihi fayadha fa'arada rabbahu ayyunabbihahu tadzakkar annani umitu liyastakbila al-hayata wa ma'aha nakidu wa fayastaqimu fi harakatil hayah. Ini kalau dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi seperti itu. Jadi karena yang namanya sebuah kehidupan ini hanya akan mewariskan yang namanya sebuah kelalaian, sehingga Allah Ta'ala ingin mengingatkan kepada kita bahwa benar-benar harus diingatkan oleh Allah bahwa di dalam kehidupan kita ini kita akan dibersamai setelah itu dengan yang namanya sebuah kematian, sehingga persiapkan dieling nih Pak. Krono barang itu didahulukan, salah satu alasannya tidak lain tidak bukan adalah biar kita tidak lalai. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena runtutan ayatnya ini beda dengan runtutan ayat-ayat yang pada umumnya. Kalau runtutan ayat-ayat pada umumnya alladzi yuhyi wa yumiit wa alladzi yuhyi wa yumiit, ini yang tanda kutipnya sebuah ayat-ayat yang ingin memberikan sebuah pengetahuan kepada kita. Sedangkan kalau dalam surat Al-Mulk alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsana, ini cenderungnya adalah sebuah ayat yang ingin mengingatkan kepada kita. Sehingga pasnya memang al-maut itu lebih didahulukan. Allah Ta'ala adalah zat yang menciptakan terhadap kematian dan juga kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah Ta'ala menguji kepada kalian semua siapa dari kalian semua yang memiliki amal yang paling bagus, ahsanu amalah. Nabi ya, jadi pertama niku. Jadi di kebanyakan surat itu yuhyi wa yumit, khusus cuma dalam surat Al-Mulk saja didahulukan al-maut, tujuannya tidak lain tidak bukan itu untuk mengingatkan. Jadi ora salah, ora bertentangan. Terus kita lanjutkan malih. Wa kama annal hayata makhluqatun fal mautu kadzalika makhlukun. Seperti halnya yang namanya kehidupan ini merupakan hal yang diciptakan, maka diciptakan. Ada orang yang mengatakan idza atlaqta rasasatan ala syahsin aradtahu qatilan faqad khalaqta al-maut. Naqul alhamdulillah annaka lam tad'i al-ihya wa qtafaita bil maut, lakin farriq bainal mauti wal qatli, al-qatlu naqdun lil binyah yatba'u izhaqur ruh, amal maut fatakhruju ar-ruhu awalan tuna naqdin lil binyah. Pun teng mriki ngoten nggih. Jadi ini maksud daripada alladzi yuhyi wa yumit. Teng kelanjutane walahu ikhtilaf. Kalau malam itu gelap, kalau siang itu cerah. Kalau malam dan siang terkadang ada yang lebih lama durasinya satu daripada yang lain. Kalau malam itu cenderung lebih tenang, bisa nyaman untuk digunakan untuk istirahat. Kalau siang itu lebih cenderung menggugah semangat untuk mencari yang namanya sebuah kehidupan. Itu ikhtilaful laili wan nahar, perbedaan antara siang dan juga malam. Dingendikaken kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh teng mriki
al-lailu yahullu bi ghayabi syamsi wa hululud dulmah allati tamna'u ru'yatal asya. Dan iki dikatakan yang namanya malam itu ketika datang itu gara-gara yang namanya mataharinya itu terbenam, sehingga datanglah yang namanya sebuah kegelapan, yang mana gelap itu mencegah ru'yatal asya, mencegah untuk bisa melihat sesuatu. Oleh peteng ya gak iso ndelok apa-apa. Dan dulu kita memiliki pemahaman bahwa yang namanya melihat itu bisa sempurna ketika ada cahaya yang mengenai terhadap mata, kan seperti itu, atas sebuah perkara yang dilihat. Kemudian datanglah seorang alim al-muslim yang bernama Al-Hasan bin Haisam, maka menetapkan kesalahan pemahaman ini. Niki pun bolak-balik kalau aturakan. Jadi pembahasan masalah orang itu bisa melihat gara-gara kepada mata kepada perkara yang dilihat. Kemudian ada seorang alim yang muslim bernama Hasan bin Haisam, ini menetapkan kesalahan pemahaman ini. Terbukti apa? Bahwa ketika seseorang itu berada di tempat yang sangat gelap, kemudian di tempat yang sangat padang, tapi tempatnya perkara yang ingin dilihat itu peteng, gelap, niscaya tetap saja nggak bisa melihat. Padahal kan tadi kan katanya orang-orang barat kan mengatakan bahwa cukup untuk bisa melihat itu menyorotkan sebuah cahaya kepada mata, sehingga mata nanti bisa melihat kepada perkara yang ingin dilihat. Dan ternyata salah, itu sudah ditetapkan kesalahannya oleh seorang cendekiawan muslim bernama Hasan. Bahkan yang benar adalah sebaliknya. Tatkala sorot cahaya itu diarahkan kepada sebuah perkara yang ingin dilihat, sekalipun mata tidak mendapatkan yang namanya sebuah cahaya, itu justru mata bisa melihat. Dengarkan. Sehingga pelajaran yang terjadi pada malam adalah wadulmatul lail la ahamiyati daw alladzi la budda minhu linahtadiya ila harakatil layah. Yang namanya kegelapan malam mengajarkan kepada kita betapanya yang namanya sebuah cahaya, yang mana dengan cahaya itu bisa kita gunakan untuk melihat secara jelas. Artinya kita tidak geladapan, cara bahasa Jawa ning. Wal insanu yuwajihu khuturatan insara fil dhalam. Manusia itu sangat mengkhawatirkan kalau dia berjalan di waktu malam, takut yang namanya tabrakan dan juga semisalnya. Kita lanjutkan lagi. Sehingga kesimpulannya labudda min wujudin nur litatimma bi harakatil wasa'i fi manakibil ardi. Kita sangat membutuhkan yang namanya cahaya. Ya, oleh karena itu walidzalika iqala Allah Ta'ala dawuh ikhtilaful laili wan nahar. Artinya Allah Ta'ala menjadikan yang namanya siang dan juga malam itu saling beriringan. Kalau dalam surat Al-Lail Allah Ta'ala niku dawuhnya wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Dan malam tatkala malam itu menjadi gelap, dan siang tatkala siang menjadi cerah. Atallama analikulli wahidin minhuma muhimmatahu. Malam dan juga siang itu antaklibal lail ila naharin awin nahar ila lail. Jangan sampai kamu menjadikan malam sebagai siang, siang menjadi malam. Paham berapa? Punya fungsinya masing-masing. Jangan sampai dijadikan yang namanya malam dijadikan siang, siang dijadikan malam. Itu namanya tidak memberikan fungsinya sesuai dengan fungsi awal. Terus dilanjutkan. Li'annaka bidzalika tukhalifu at-tabi'ah allati khalaqakallahu 'alaiha. Kalau kamu sampai merubah kebiasaan atau tatanan aturan Tuhan, cara bahasane ngoten,
kamu malah justru menjadikan siang dijadikan malam, malam kamu jadikan siang, maka itu kamu telah menentang tabiat atau watak manusia pada umumnya. Wangdur ila haula alladzina yaslukuna hadzal maslak fayazharuna al-lail hatal fajr wa yanamuna an-nar hatal maghrib wa kam ahdasu min fasadin fi harakatil hayah. Lihat kehidupannya orang-orang yang justru membalikkan malam dan juga siangnya. Betapa mereka itu justru banyak sekali merusak kehidupan, merusak tatanan kehidupan normalnya. Contoh kecil, nangkene dikatakan, ya Allah ya Rabbi ya Karim, bengi melek sampai subuh, marangono waktu siangnya malah tidur sampai maghrib. Wakam ahdasu min fasadin fi harakatil haya, mereka membuat kerusakan di dalam pergerakan hidup ini. Fatilmit yanamu fit darsi wal amil yanamu wa yuqassiru fi adai amalihi. Sing enek lek wong iku bengi didadekno isu-isu didadekno bengi, lek bocah-bocah santri, lek bocah-bocah murid, lek bocah-bocah siswa mahasiswa yang ada di waktu siang malah menjadi turu, wayahe ngaji turu, wayahe belajar turu, wayahe sekolah turu. Begitu juga orang yang kerja. Orang yang kerja niku nggih ngoten, nek bengine melek digawe begadang, sing enek pas waktu kerja iku turu, ngantuk. Mulane lek awak dhewe belajar cerita Mbah Yai Hamid itu katanya santri-santrinya jam 9. Kak dalu-dalu awak dhewe nek dhewe kan jam 11. Mbah Yai Hamid jam 09.00 wajib turu. Tujuannya napa? Salat subuh ini ben gak ngantuk. Karena dingendikaken teng kitab Ihya, umpama toh awakmu melek mulai mari isya sampai subuh, mbok gawe wiritan, mbok gawe matlaah, tapi subuh salate turu, ganjarane sinau, ganjarane belajar sama sekali tidak membandingi sedikit pun dengan ganjarane wong nglakoni salat subuh. Ayo ya. Jadi ngoten. Jadi orang itu kalau mencoba untuk menjadikan malam menjadi siang, siang menjadi malam, ini akan menyebabkan banyaknya kerusakan dari dalam pergerakan hidupnya. Ya, jadi wong normal wae turu ya turu, wae melek ya melek, wes normal wae. Oleh karena itu Kanjeng Nabi seringkali, bahkan bukan hanya memerintahkan, bahasa kasarannya ngomong memerintahkan kita untuk tidur, bahkan Kanjeng Nabi itu memiliki sebuah sunnah yang diperintahkan kepada kita para umat Islam ini. Kanjeng Nabi niku dawuh atfi'u al-masabiha idza raqadtum, matikanlah lampu-lampu tatkala kamu mau tidur. Iki perintah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh lek turu lampune dipateni. Nah, biasanya kan enak toh bocah, sebagian bocahe reso turu lek napa lampune ora dipateni. Ini tujuannya apa? Ya banyak. Kalau zaman dahulu, pertama dari segi kalau zaman dahulu itu pakai lampu api ya. Itu kalau masih murub ditinggal tidur kan ya bahaya toh Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, li'annal jasad la ya'khudhu rahatahu wa la yahtau illa fi dzulmah, karena jasadnya, jisimnya seorang manusia ini tidak akan bisa merasakan rehatnya, tidak akan merasakan ketenangannya kalau kecuali di dalam sebuah kegelapan. Menungso iku jasadnya, jisimnya ini benar-benar akan merasakan rehat, benar-benar akan merasakan tenang itu kalau dalam kondisi gelap. Jadi lek turu lampune dipateni, tidur di tempat yang steril dari yang namanya cahaya. Tujuannya apa? Untuk merehatkan tubuh, untuk merehatkan, menenangkan yang namanya badan. Sehingga faisbihu al-insanu qawiyan mustarihan nasyiton. Kalau tidurnya itu benar-benar tenang, hudu, ya rehat, niscaya seorang manusia itu akan terbangun dalam keadaan segar, bugar, kuat, semangat. Ngoten lho. Wa qaulallahi ta'ala wa ja'alal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Kalau
kita belajar yang namanya malam dan juga siang dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu sangat banyak sekali. Tengah iki ngaten nggih. Akan tetapi, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, ya mungkin ada sebagian orang yang memiliki pekerjaan yang sifatnya itu tidak normal. Ini orang-orang khusus ya. Seperti orang yang menjadi satpam di waktu malam hari. Ya. Ya maka ya tidak masalah kalau beberapa orang yang memang difungsikan punya tugas seperti itu. Mulane ngriki amin tikatil ada Al-Qur'ani ayyura ya haula alladziina ya'maluna lailan wa taqtadi tabi'ata a'malim as-sahar mislu rijali syaratah wa umalil makhabis wa ghairihim fayaqulu wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Jadi Al-Qur'an itu tidak hanya menyikapi satu kasus, tapi semua itu sudah disikapi oleh Allah Ta'ala dalam Al-Qur'annya. Dalam surat Ar-Rum ayat 23 Allah Ta'ala niku dawuh wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Termasuk daripada ayat-ayatnya Allah Ta'ala adalah tidurnya kalian semua di waktu malam dan juga di waktu siang. Pemahamannya berarti bagaimana? Pemahamannya adalah pertama, untuk orang-orang yang normal juga terkadang, termasuk juga sunnah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, itu juga tidur di waktu siang, yaitu disebut dengan waktu qailulah. Tidur di waktu siang mendekati duhur. Ya, itu yang pertama. Yang nomor dua, sekaligus ini juga menjaga kebiasaannya orang-orang yang memang memiliki tugas yang tidak bisa ditinggalkan, yang hanya mereka lakukan di waktu malam, seperti satpam jaga malam. Kemudian orang-orang yang punya a'malil makhabis, orang-orang perdapuran, cara saiki ana wong MBG, Pak. Orang-orang dapur MBG itu kan kalau bekerja masak itu kan di waktu malam. Maka yaitu mereka berarti tidurnya di waktu siang. Tapi tetap saja yang namanya asalnya tidur itu ya di waktu malam. Sehingga ini yang perlu dititik tekankan, yang namanya malam dan juga siang, dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, bukanlah dua hal yang bertentangan. Idzan al-lailu wan naharu laisa ditaini. Yang namanya malam dan juga siang itu bukanlah hal yang bertentangan, tapi innamahuma khalqani mutakamilani la muta'anidani. Dua makhluknya yang saling menyempurnakan, bukan saling berlawan, menyempurnakan. Itu namanya malam dan juga siang. Maka sama mulana tengeri dikatakan la kama al-ba'du annahuma diddani mutaqabilani lidzalika padaan aksama al-haqqu subhanahu bil laili idza yaghsha wan nahari idza bin nahari qala wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yatta. Ngerti sama seperti halnya pemahaman yang perlu kita luruskan, namanya lelaki dan juga perempuan itu bukan lawan jenis. Cara bahasane iku seolah-olah laki-laki dan perempuan pemahaman adalah diddaini, merupakan dua hal yang saling berlawanan. Bahasanya ngomong kan lawan jenis. Nah, ini repot ya. Dawuh Syekh Mutawalli Asy'arawi ora oleh nyebut laki-laki dan perempuan itu lawan jenis, itu nggak boleh, karena bukan lawan, bukan hal yang bertentangan, akan tetapi hal yang saling menyempurnakan. Jadi piye lek bahasane disebut lawan jenis ora oleh, berarti piye lek bahasane penyempurna jenis, bahasane ngono lah lek awake dhewe bahasa dhewe. Teng mriki ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya pun niki bahas sing jenenge ya Allah ya Rabbi ya Karim, kita angan-angan karo sing jenenge malam dan juga siang. Oleh karena itu perbedaannya malam dan juga siang itu terjadi dari segi gelap dan juga padangnya, lama dan juga sebentarnya, perbedaan tempat. Falailu la yantadimu al-kaunu kulluh wa kadzalika an-nahar fahina yakun indaka lailun fa huwa inda ghairika nahar
yaqulu ta'ala yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Dados ngeten, yang namanya alam semesta ini tidak akan sempurna kalau semua alam semesta itu hanya dijadikan malam. Paham ora weh? Bayang nih Pak, kalau seluruh alam ini, seluruh penjajahan, belahan bumi ini malam semua, mati kehidupan alam ini. Termasuk keindahan yang Allah Ta'ala ciptakan di muka bumi ini adalah perbedaan waktu di banyak tempat. Sehingga dengan perbedaan waktu ini, yang di sini siang, yang di sini malam, yang di sini masih sore, ini adalah sebuah bentuk perbedaan waktu yang Allah Ta'ala ciptakan penuh dengan hikmah. Orang bisa dibayang nih Pak, kabeh sak dunia ini waktunya sama, semuanya malam gitu semisal ya. Dan terus piye kok kerja nih? Kalau beriringan mulai dari arah timur sampai arah yang paling barat, arah paling timur itu terlebih dahulu masuk waktu paginya, masuk waktu siangnya, maka alam ini akan mengalami sebuah pergerakan yang tidak berhenti. Paham berapa? Jadi nang kene bengi, nang kono siang, berarti masih melakukan yang namanya pekerjaan. Gampangane ngomong umpama awak dhewe nang sebelah kono kok awak dhewe posisi ngirim paket ngono ya, bahasanya kita pesen paket, berarti mereka sedang mengirim karena posisinya mereka adalah siang. Wes, itulah salah satu tafsiran yang ada pada surat Fatir ayat 13, yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Allah Ta'ala memasukkan yang namanya waktu malam kepada waktu siang, belahan bumi sana siang, belahan bumi sana itu malam, Allah Ta'ala masukkan secara barengan. Ini tidak lain tidak bukan adalah untuk menciptakan hikmah yang sangat besar berupa agar tidak berhentinya kehidupan, pergerakan kehidupan ini. Pun, oleh karena itu wayan tiju an hada ta'addudul masyariqi wal maghrib bi ta'addudil amakin bi haitsu kullu masyriqin yuqabilu maghrib. Dengan sekira setiap tempat yang ada di timur itu waktunya pasti juga akan ada waktu yang terbandingi oleh yang di barat. Paham ora? Jadi kalau di timur kan otomatis lebih dahulu ya. Katakan kita di bagian timur sana atau di Papua sana. Di Papua sana kalau kita jam 5:30 sekarang, kalau di Papua sana mungkin sudah 6:30. Maka di sana itu ada waktu katakan 6:30 bagian timur, maka di bagian barat ya. Setengah iki ngoten. Wa kullu maghribin yuqabilu masyriq li darajati annahum qalu yansha'u lailun wa naharun fi kulli wahidin ala milyun minas saniyah. Pun itu dari kehidupan dunia. Dari segi kehidupan ukhrawinya itu juga ada hikmah. Di perbedaan itu ternyata juga menimbulkan hikmah yang sangat baik untuk hal atau sifatnya duniawi dan juga ukhrawi. Dari segi ukhrawinya adalah langgengnya zikir, dilanggengkannya berzikir terhadap Allah Ta'ala. Belakang kan bahwa di setiap tempat yang selisihnya per menit itu menyebabkan mulai dari belahan timur sampai belahan barat, belahan timur mulai baru adzan, kemudian sudah selesai belahan agak ke baratnya dikit mulai adzan lagi. Ya. Kemudian selesai belahan baratnya lagi mulai adzan lagi. Belahan paling timur baru melaksanakan sholat, di sini masih, dan seterusnya semakin ke timur, semakin ke barat seperti itu. Sehingga di bumi ini tidak berhenti yang namanya zikrullah atau disebutkan yang namanya Allah baik melalui adzan ataupun melalui yang namanya sholat. Banyak sekali. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Hatta inna ahada sufiyahu ahlal ma'rifah yaqulu mukhatiban az-zamana ya zaman wa fika kullu zaman, yakni wadu ya dhuhur
wa fika asar wa maghrib wa isya wa fajr lakin inda ghairi. Jadi sampai-sampai para sufia itu memberikan sebuah bahasa yang agak membingungkan tapi maknanya sangat dalam. Berupa nopo? Tengriki didawuhaken. Para ahli sufia berkata, ya zaman wa fika kullu zaman. Wahai zaman, dan di dalammu terdapat semua zaman. Ini cara di bingung, Pak. Ya zaman wa fika kullu zaman. Ternyata didakwakan kalian Syekh Mutawalli Asy'ari maknanya wahai zaman di dalammu terdapat banyak zaman. Katakan kita dalam waktu pagi. Kita berkata kepada pagi, wahai pagi, di dalam kamu itu terdapat banyak waktu. Karena di belahan bumi sana itu ada yang sudah siang, ada yang masih malam, ada yang sore. Kan ngoten toh? Itu maknanya ya zaman wa fika kulluz zaman. Wahai waktu, wahai sebuah zaman, di dalammu itu terdapat semua zaman. Cuma tidak dialami oleh saya, tapi dialami oleh yang lain. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Wa min ikhtilafil laili wan nahari yansha'u aidan as-saifu al-har wasyita'u al-barid. Gitu. Juga dari perbedaan malam dan juga siang muncullah yang namanya mongso rendeng karo mongso ketiga. Musim kemarau yang panas dan juga musim hujan yang dingin. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Mulana tengeriki ingin dikatakan warabtul ibadati kulluha biz zaman al-hijri. Sedangkan dihubungkannya semua ibadah itu dengan kalender hijriyah. Ngoten lho. Kalender hijriyah fasayfu wasyita'u yadurani fi zaman wa yatadihu hada idza qaranta baina tauqit al-hijri wal miladi. Jadi nanti terjadi perbedaan antara perbedaan hijriyah, tanggalan hijriyah dengan tanggalan Masehi. Kalau tanggalan Masehi itu benar-benar akan sesuai dengan yang namanya musim panas, musim kemarau, juga musim dingin. Tapi kalau tanggal hijriyah itu nggak melihat yang seperti itu sama sekali. Oleh karena itu wabidzalika man lam yunasibu al-hajju fi shaif hajja fi syita ya nakhtilafat tauqit al-qamari yulawwinu as-sanata kullaha bi kullil ajwa. Karena dengan hikmah yang seperti itu maka yang namanya haji itu terkadang terjadi di musim dingin, terkadang terjadi di musim panas. Orang yang tidak cocok haji di waktu musim panas, berhajilah di waktu musim dingin. Orang yang tidak cocok dengan musim dingin, berhajilah di waktu musim panas. Wes, nono asiki kok cerita. Dawa ini kok masalah haji, karena haji itu memang sering kali datang dalam keadaan musim yang berbeda-beda. Yang ini nanti menyebabkan orang kafir iku gawe bulan maneh ben nepakne sing jenenge haji iku, karena kan haji itu kan cara bahasane wong-wong itu merupakan musimnya berdagang zaman dahulu ya. Musimnya berdagang. Sehingga ini akan sangat dipengaruhi urusan perdagangan ini dengan yang namanya musim. Kalau musimnya musim dingin, udan, ini nang dagangan ora patek payu. Hadis itu panjang nanti di dalam surat lain mawon. Pun nggih niku ngoten. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Masih banyak iki Cah, bahas masalah perbedaan waktu malam dan juga waktu siang ini sangat masih banyak sekali. Malah ana teng mriki diingin dikaaken terakhir afala ta'qilun, apakah kalian semua itu tidak berangan-angan? Ya hadil masail kana yajibu an taqiluha khassatan, karena permasalahan-permasalahan yang seperti ini harus benar-benar kalian angan-angan hikmahnya dan juga seterusnya. Waqat kanat ikhtilaful awqat mabniyatan alat ta'aqul. Ya, ini semuanya di mabniyah didasarkan untuk kita itu berangan-angan.
Ammal an fa hiya mabniyatun 'ala nakal haitsu taqarrabat al masafat wa sirna na'rifu fa riqat tauqid bainana wa baina jami'an ha'il alam bi tahdid. Gampangane ngomong dawuhnya beliau Syekh Muhammad Al-Asy'arawi, zaman biyen iku perbedaan waktu malam dan juga siang itu hanya bisa dipahami bagi orang-orang yang benar-benar menggunakan akalnya. Karena nggih pun nggih wis intine awak dhewe kudu menggunakan akal kita untuk berpikir-pikir tentang al-ayat al-kauniyah yang seperti sudah dijelaskan pada kemarin di hari Senin. Pun afala taqilun. Bal qalu misla maqal awwalun surat al-mu'minun ayat 81 ilahuna wallahu a'lam bissawab.